Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bagi sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita semua ada dalam naungan dan lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya pada video kali ini channel Fatwa Ilmu akan membahas tentang tata cara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sholat pada dua hari raya itu hukumnya adalah sunat muakkad atau sunat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sehingga tidak ada salahnya kita semua selalu mengupayakan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu. Lalu bagaimana dalam segi pelaksanaan tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha tersebut? Berikut penjelasannya sebagaimana yang banyak diterangkan dalam kitab-kitab fikih, salah satunya yang ada dalam kitab Nihayatuddin karya Imam An-Nawawi Banten. Tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Pada rakaat pertama pelapadan atau pelapalan niat sholat id dengan bacaan sebagai berikut: usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai imam karena Allah Subhanahu wa taala. Atau posisi kita sebagai makmum bisa diganti dengan bacaan usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya melakukan takbiratul ihram dengan bacaan Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan bacaan atau membaca doa iftitah, atau ada juga yang menyebutkan doa istiftah dengan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilanjutkan dengan membaca takbir sebanyak 7 kali Allahu Akbar, dengan diselang atau waktu jeda dibacakan zikir. Bacaannya sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah takbir, baca takbir 1 kali, dilanjutkan dengan bacaan tasbih yang dibaca barusan. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca salah satu surat dari Al-Quran, seperti membaca surat Al-Alaq. Setelah itu dilakukan dengan melakukan ruku beserta tumaninahnya, membacakan tasbih ruku sebanyak 3 kali. Bacaannya sebagai berikut: Subhana rabbiyal adimi wa bihamdih. Setelah itu dilanjut dengan i'tidal beserta tumaninahnya dengan membacakan doa i'tidal: Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Selanjutnya sujud dengan tumaninah: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah itu duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah dengan membacakan doa
Rabbi ghfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu kembali melakukan sujud beserta tumaninahnya sembari membacakan tasbih sujud sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu duduk istirahat sejenak dengan ukuran atau sedurasi bacaan subhanallah sebelum kita bangun untuk melaksanakan rakaat yang kedua dan melakukan takbir intiqal, yaitu takbir yang mengiringi bangun dari posisi duduk ke posisi berdiri sambil membacakan kalimat Allahu Akbar. Pada rakaat kedua, setelah membacakan takbir, disunahkan untuk membaca zikir atau membaca tasbih. Sekira kita membacakan Allahu Akbar, dilanjut dengan membacakan tasbih sebanyak 5 kali dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu membacakan surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu lalu melakukan ruku dengan tumanina sambil membaca bacaan tasbih sebanyak 3 kali. Lalu melakukan i'tidal dengan tumanina dengan membacakan doa i'tidal. Setelah itu lakukan atau melakukan sujud dengan tumanina sambil membaca bacaan tasbih sujud sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud beserta tumaninahnya sambil membacakan doa duduk di antara 2 sujud. Setelah itu lanjut kembali dengan melakukan sujud beserta tumaninahnya. Kemudian setelah itu melakukan duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Setelah itu baru membacakan salam dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullah sambil melirik pada atau ke arah kanan. Baca lagi salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullah sambil kita melirik ke arah bagian kiri kita. Dan pelaksanaan tata cara sholat Idul Fitri atau Idul Adha telah selesai sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Pelaksanaan tersebut bisa dilaksanakan atau dilakukan baik di masjid, di lapang atau di rumah dengan tata cara sholat yang seperti yang dijelaskan tadi. Oke sahabat channel Fatwa Ilmu, itulah sedikit pembahasan atau ulasan mengenai tata cara sholat Idul Fitri dan tata cara sholat Idul Adha. Setelah itu, setelah melakukan sholat, dilanjutkan dengan pelaksanaan khutbah Idul Fitri, di mana seorang khotib atau seorang yang ditugaskan untuk memimpin khotib harus melakukan khutbah Idul Fitri, dan insya Allah tuntunan atau penjelasan mengenai khutbah Idul Fitri bisa dilihat kembali di video channel Fatwa Ilmu selanjutnya. Sebagai catatan, pada khutbah pertama khotib disunahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua membukanya dengan takbir 7 kali. Baiklah sahabat Fatwa Ilmu, itulah salah satu makna atau penjelasan pembahasan mengenai tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga kita semua bisa memaknai dan menghayatinya sehingga bisa meraih makna fitrah di hari raya. Dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah menjadi pahala.
walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.